Bah, aku agak ingat jelas. Apa yang telah dilakukan oleh putra yang kalian besarkan selama 25 tahun ini? Kakak, apa maksudmu ini? Tuan Hao, semuanya sudah siap. Kontrak sudah diletakkan di tempat Jiang Chen. Ingat ya, besok di rapat kamu harus tiba-tiba ingat dan katakan. Kamu melihat Jiang Chen membuka berkas saya. Baik, mengerti, Tuan Hao. Tapi dia itu kakakmu kan? Dia, apakah dia pantas? Hanya sayang manis yang dibesarkan. Di daerah kumuh saja. Lakukan sesuai rencana. Setelah selesai aku akan memberimu saham anak perusahaan. Baik, mengerti. Ada apa ini? Ayah, ibu, ini rekayasa yang dibuat kakak. Dia menjebakku. Dia. Jadi, Rolex yang hilang dari ruang kerjaku tahun lalu. Bocornya harga tender perusahaan tahun sebelumnya, dan juga kalung berlian yang hilang dari kotak perhiasan ibumu. Apakah itu semua yang kamu lakukan? Xiao Hao, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Ayah, ibu, aku salah. Aku benar-benar sudah menyadari kesalahanku. Ayah, ibu, sejak kakak kembali, pandangan kalian terhadapku sudah berubah. Aku hanya takut kehilangan kalian. Anak bodoh, apa yang kamu khawatirkan? Ibu sudah bilang, kamu akan selalu menjadi putra kandung ibu. Jadi kamu terus-menerus menjebak Jiang Chen hanya untuk memperkuat posisi kamu sendiri. Suami, Jangan marah lagi. Xiao Hao hanya sesaat linglung. Dia terlalu kurang rasa aman. Rasa aman. Dia berani ambil kontrak perusahaan 5 juta, jebak kakak kandungnya sendiri. Ini namanya kurang rasa aman? Lalu kamu mau dia gimana lagi? Ini anak yang kita asuh 25 tahun. Kasih dia kesempatan sekali lagi, ya? Ibu benar. Lagi pula sudah diasuh 25 tahun. Anak kandung seperti aku yang diasuh jadi rusak. Mana bisa dibandingin dengan anak angkat kesayangan kalian? Jiang Chen, ini salah ayah ibu. Tidak. Kalian sangat benar. 3 tahun lalu, waktu aku baru masuk keluarga Jiang. Aku ingat jelas. Baju pertama yang ibu belikan untukku adalah hoodie diskon. Hari itu juga, Jiang Hao terima 1 set jas custom lengkap. Lalu ayah, Anda suruh aku urus gudang. Langsung kasih Jiang Hao anak perusahaan untuk dikelola. Jadi wajar ada hasil seperti hari ini. Sangat adil. Kamu mau kompensasi apa, ayah kasih? Manajer umum departemen penjualan? Atau langsung masuk dewan direksi? Kamu pilih. Ayah. Semua yang ayah sebut itu aku tidak mau. Yang aku mau adalah tidak pernah lagi mendengar kalimat, kamu sudah diasuh jadi rusak, ini. Jiang Chen, kamu mau kemana? Xiao Hao sudah mengakui kesalahan. Kamu masih mau dia gimana lagi? Aku mau buktikan satu hal. Buktikan bahwa anak yang diasuh jadi gagal ini juga bisa bikin keluarga Jiang kalian berlutut minta padaku. Ibu, aku tahu salah. Xiao Hao, ibu tidak salahkan kamu. Ibu tahu kamu takut kehilangan kami. Ibu. Telepon Jiang Chen. Suruh dia pulang. 3 tahun, tempat jelek, AC pun tidak ada. Jiang Chen, kamu harus bikin keributan sampai begini. Xiao Hao sudah berlutut, tidak bisakah kamu kembali? Keluarga kita makan malam bersama. Hari ini hari ulang tahunku. Bu, biarkan putra baikmu Jiang Hao yang merayakan ulang tahunmu saja. Lagi pula dia lebih memahami ibu, dan ibu juga lebih mencintainya. Mari cari hotel murah untuk menginap sebentar. Sekarang aku sudah keluar dari keluarga Jiang. Langkah pertama selesai, langkah kedua adalah cari uang. Cari uang? Dari mana mulai? Akhir-akhir ini, pergeseran gaya pasar saham semakin cepat. Sektor konsumsi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan untuk analisis kinerja kuartal keempat. Bisa memperhatikan saham blue chip yang penilaiannya sudah disesuaikan. Saham.
Saham. Akhir September 2021. Wismakai. Tuhan ini Wismakai. Naik batas. Naik batas apa hubungannya dengan aku? Sekarang aku bahkan tidak mampu beli satu lot pun. Tahu di mana emasnya, tapi bahkan tidak punya skop yang paling buruk pun. Apakah aku benar-benar harus bekerja keras sebagai karyawannya? Bagaimana ini? Xiao Chen, Nah, rumah tua ini memang tidak berharga banyak, tapi lokasinya lumayan bagus. Ambil ini, kalau ada kebutuhan mendadak. Bisa dipakai untuk menanganinya. Bu. Jaga dirimu baik-baik. Jaga kesehatan perutmu. Benar juga. Aku masih punya properti yang ditinggalkan orang tua angkatku. Digadaikan. Ini satu-satunya modal yang aku punya sekarang. Chen Er, kamu pikir baik-baik ya, kalau benar mau jual rumah ini. Kalau kamu salah prediksi, bagaimana kamu bisa menebus dosa kepada om dan tante? Kak Jiangwo, percayalah padaku. Percayalah padaku sekali ini saja. Aku mau bilang, soal ini aku yakin 100%. Itu pastinya bohong. Tapi soal ini aku yakin 99%. Kak, kalau aku lewatkan kesempatan ini, aku akan menyesal seumur hidup. Baiklah kalau begitu. Lokasi rumah ini lumayan bagus, tapi luasnya terlalu kecil. Dan juga terlalu tua. Kalau lewat evaluasi internal yang dipercepat, paling banyak. Dan bunganya juga tidak rendah, cicilan 1 tahun. Kamu pikir baik-baik ya? Baik. Sudah pikir matang? 2 juta ya 2 juta. Kak, tolong urusin dokumen buat gue ya. Terus? Kak Jiangwo. Gue mau minta tolong lagi nih. Apa? Kalau nggak keberatan, gue harap kakak bisa pinjamin gue 200.000 lagi. Santai aja, dalam sebulan, pokok sama bunganya pasti gue balikin. 200.000? Itu tabungan keluarga gue semua. Istri gue pasti bunuh gue nanti. Ya udah deh. Gue juga ngerti kok keadaan lo semua. Udah, gak usah. Cuma 200.000 doang kan? Gue pinjamin. Gue yakin. Gue yakin, teman gue ini bukan orang sembarangan. Gue transfer ya. Udah masuk. Gue urusin dokumennya dulu. Oke. Halo, perkenalkan, saya Jiang Chen. Dia. Halo, Tuan Jiang. Saya Shen King Yue, account manager Anda. Silakan duduk. Akun Anda sudah selesai dibuka. Saat konsultasi telepon dulu, Anda menyebutkan butuh dana besar untuk masuk pasar. Kami bisa menyediakan beberapa skema alokasi aset. Sesuai profil risiko Anda. Kok enggak kebuka ya? Sini bangun. 120? Ada kecelakaan di sini, cepetan dateng. Tak hanya, 120 bentar lagi dateng. Tuan Jiang. Manajer Shen. Saham Maozo Liquor. Harganya berapa sekarang? Budi baikmu nyelamatin nyawa gue. Gue inget. Kapan-kapan. Maozo Liquor. Saat ini, berfluktuasi di sekitar 121,3. Tuan Jiang, apakah Anda ingin mengalokasikan sebagian dana ke blue chip konsumen? Kita bisa atur persentasenya. Misal nggak lebih dari 30% dari total aset, buat kontrol. Enggak. Semua. Rp2.200.000. Pemuda berpakaian biasa ini. Baru datang langsung mau all in satu saham doang. Mental penjudi berisiko banget. Harus dicegah.
Tuan Jiang, saya bisa mengerti. Perasaan Anda yang optimis sama satu saham tertentu. Tapi sebagai account manager Anda, saya harus ingetin. All in satu saham, risikonya sangat tinggi. Terima kasih Manajer Shen, saranmu sangat profesional. Tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Pandangan matanya terlalu tenang. Tenangnya tidak seperti orang yang sedang membuat keputusan yang bisa membuat hancur secara finansial. Dari mana dia mendapatkan keyakinan sebesar ini? Ini bukanlah keberanian anak muda yang tidak tahu takut. Ini lebih seperti dia sudah melihat sesuatu. Masa depan yang pasti. Ini tidak masuk akal, Tuan Jiang. Investasi nilai juga perlu mempertimbangkan batas keamanan. Dan waktu pembelian. Mungkin, kita bisa menunggu sinyal sisi kanan yang lebih jelas. Atau setidaknya membangun posisi secara bertahap. Waktunya adalah sekarang, tidak perlu dibagi bertahap. Manajer Shen, kamu bisa langsung pergi. Sudah tertulis di kontrak, tanggung jawab di tanggung sendiri. Apa benar dibeli semuanya? Apakah dia gila? Atau apakah ada sesuatu yang aku lewatkan? Informasi yang sangat penting. Oh iya, Manajer Shen. Jika kamu tertarik, kamu bisa keluarkan sedikit uang tunai. Beli sedikit untuk mencoba. Anggap saja untuk membuktikan pandangan klienmu. Apa yang dia katakan barusan? Suruh aku juga beli sedikit untuk membuktikan pandangannya? Dia gila. Entah dia yang gila. Atau bonus baru saja cair, aku juga beli sedikit untuk mencoba saja. Zhao Jiangwo. Kenapa saldo di kartu keluarga kita berkurang 200.000? Kemana kamu menghabiskan semua uang itu? Sayang, ini di kantor, jangan buat onar. Apa salahnya di kantor? 200.000 bukanlah uang yang jatuh dari langit. Kalau kamu tidak jelasin semuanya hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Sayang, aku akan jelasin nanti. Maaf. Jangan sentuh aku. Dalam beberapa hari, modal 2,2 juta di saham Maoso. Berkembang menjadi hampir 4,5 juta. Daguo kan sudah menikah. Uang 200.000 miliknya tidak boleh membuat dia kesulitan. Hari ini harus dikembalikan lengkap dengan bunganya. Zhao Jiangwo. Sayang. Aku salah. Bukan, uangku tidak dihamburkan. Aku pinjamkan ke Xiao Chen. Dia butuh dana cepat untuk bermain saham, jadi aku pinjamkan. Uang untuk main saham juga berani kamu pinjamkan? Apakah otakmu kemasukan air? Sayang, pelan-pelan dong. Aduh sakit, sayang. Kakak Jiangwo. Ipar juga ada di sini ya. Kalian berdua ini, lagi. Main-main ya? Kamu ini. Kakak, ipar, tadi aku dengar semuanya dari luar pintu. Maaf buat khawatir, sekarang aku kembalikan uangnya ke kakak. Sudah lewat, lihat belum? 300.000? Xiao Chen, ini. Kak, di sini 200.000 adalah pokoknya. Kakak Jiangwo anggap aku saudara. Persaudaraan kita akan kuingat seumur hidup. Bukan. Chen, ini kan bikin aku malu. Aku tipe orang yang ngincar bunga 100.000 ini, aku. Kak, kapan aku bilang 100.000 ini bunga? Itu hasil investasimu. Lagi pula, bikin kakak ikutan khawatir. Anggap saja ganti rugi, terima deh. Aku juga terima kasih Kak Jiangwo percaya tanpa ragu. Persaudaraan kita lebih penting dari uang. Sudah, terima uangnya ya. Aku duluan, masih ada urusan. Lain kali aku traktir makan. Bukan. Nah, gitu dong. Bu, makan anggur. Manis enggak? Lihat anggur ini, hatiku nggak enak. Xiao Hao kenapa? Apa di perusahaan? Ada masalah? Ah, bukan urusan perusahaan, urusan kakak. Awalnya aku nggak mau bilang. Takut ganggu suasana, tapi aku khawatir banget. Dengar-dengar, kakak gadaikan rumah tua orang tua angkatnya. Apa? Gadaikan? Dia nggak punya hati nurani ya? Mereka sudah membesarkannya, sampai meninggal pun nggak tenang. Malah rumahnya digadaikan. Digadaikan berapa? Buat apa uangnya?
Katanya 2 juta. Uangnya langsung dia. Masukin saham. Sial. Benar-benar sial. Aku Swan King. Kok bisa punya anak kayak gini? Main saham itu kerjaan bener? Itu judi, buang-buang harta. Keluarga Jiang kami, kok bisa ada anak durhaka begini? Muka keluarga Jiang, bakal dia buang ke Samudra Pasifik. Lumpur busuk nggak bisa disokong. Pak, jangan terlalu marah, jangan sampai sakit. Salahku, nggak usah aku cerita. Ah, mungkin kakak cuma sesaat tergoda, terpesona dunia luar. Mungkin dia cuma pengen cepet kaya, buktiin diri. Ah, dia juga nggak sengaja bikin kalian marah. Xiao Hao, mana bisa nyalahin kamu? Kamu juga demi keluarga. Si nggak berguna itu. Kalau punya setengah pengertian dan ketenanganmu, ayah dan ibu bisa tertawa dalam mimpi. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya bunuh diri. Mencoreng nama keluarga Jiang. Jiang Chen. Mulai sekarang, segera jual semua sahammu. Lubang 2 juta itu, tutup sebisa mungkin. Sisanya aku yang bayar. Lalu tebus rumahnya. Selesai. Apa sikapmu ini? Aku sedang mengajarimu jalan yang benar, paham? Pasar saham itu tempat seram, memakan orang tanpa tulang. Kamu pikir kamu siapa? Warren Buffett? 2 juta itu, kalau kamu masukkan. Bahkan percikan air pun tak kelihatan, langsung hilang. Masih ada waktu untuk berhenti sekarang. Nanti rumahmu disita. Tersesat di jalanan, kembali ke sini pun tak ada yang peduli. Jiang Chen, dengarkan ayahmu. Jangan keras kepala lagi, cepat pulang. Jangan mempermalukan kami lagi. Direktur Jiang, Ibu Su. Rumahku, uangku. Bagaimana mengaturnya adalah kebebasanku. Rugi aku tanggung. Menang, tidak ada hubungannya dengan kalian. Niat baiknya aku hargai, tapi jalanku sendiri yang tentukan. Tak usah repot. Bagus, sangat bagus. Sangat bagus, Jiang Chen, ku beritahu. Mulai sekarang, aku tak punya anak sepertimu. Lebih baik kamu lihat sahammu, naik ke langit. Kalau tidak, suatu hari kamu jatuh, seperti anjing liar. Kembali ke sini lagi. Aku akan buat kamu tahu, apa itu penyesalan. Lebih dari 8 juta? Naik, 8 juta 7. Tidak, masih naik, 8 juta 10. Hore. Hanya beberapa hari, dari modal 2.200.000. Naik jadi lebih dari 10 juta, berlipat ganda. Kak Jiang Wu, malam ini ada waktu? Kita keluar minum beberapa gelas. Baik. Lebih dari 10 juta. Sayang, sekarang percaya aku kan? Barusan Chen tunjukkan ponselnya padaku. Coba tebak, berapa uang di akunnya sekarang? Berapa? Lebih dari 10 juta. Hanya lebih, tidak kurang. Beberapa hari lalu, saham Mao Zhou melesat naik. Seperti roket yang meluncur ke atas. Ya ampun. 10 juta? Temanmu ini benar-benar hebat. Pasti dong, ini baru rencana kecil awalnya. Masih ada rencana besar nanti. Nanti pulang, kamu coba tanyakan, lihat bisa enggak. Dia ikutin kita juga. Ini jauh lebih bagus daripada nabung di bank. Atau beli reksadana. Sekarang kamu mau invest lagi, ya? Oke deh, nanti aku bilangin dia. Toh kita semua teman. Udah ya, aku tutup teleponnya. Oh, oke. Beberapa hari main saham, untung lebih dari 10 juta. Siapa tuh? Hebat banget. Xiao Chen, karaktermu cemburu begitu. Jangan dipikirin ya. Terus,
Nanti aku ikut kerja sama kamu. Ada apa-apa bilang ke abang. Oke? Hati-hati, Bang. Gak apa-apa. Kalau gitu aku pergi dulu. Oh, oke deh. Hati-hati jalan, Bang. Dadah, dadah. Wah, ini kan abang baikku. Kenapa nggak di ruang VIP, nonton grafik saham? Malah kesini coba rasain kehidupan? Atau... Oh, aku tahu. Uang gadai rumah itu, di saham hampir habis semua ya. Jadi kesini minum hilangin kesedihan, sekalian cari janda kaya. Buat modal balik lagi? Banyak bacot. Abang baik, adik ini khawatir loh. Masa nggak terima niat baik? Lihat deh keadaanmu. Tempat begini cocok buat kamu? Oh, aku tahu. Orang tua kandungmu nggak mau kamu. Rumah peninggalan orang tua angkatmu. Juga habis buat main saham. Pantas mukanya muram. Mau jadi gelandangan ya? King Sue, lihat. Ini yang aku ceritain. Abang yang hebat dan berbakat. Putra sulung resmi keluarga Jiang. Susah-susah gadaikan harta, main saham. Kayaknya rugi sampai celana dalam gak sisa. Menurutku sih, memang nasibnya sial. Ayah nggak sayang, ibu nggak cinta, kerja apa gagal, makan apa habis. Dia matiin aku? Jiang Chen, aku salah ngomong? Jiang Chen, kamu cuma sampah. Jiang Chen, berani-beraninya kamu mukulin aku. Kamu belum pantas menilai aku, bajingan. Jiang Chen, tunggu saja. Jiang Chen, aku akan laporkan kamu ke polisi. Jiang Chen. Sudah, Jiang Hao, jangan teriak-teriak. Memalukan sekali. King Sue, kamu lihat sendiri, dia itu orang gila. Tadi kamu bilang, dia menggadaikan rumah orang tua angkatnya. Untuk main saham, habis total. Iya, benar sekali. Uang yang dia tanam di saham, sudah habis duluan. Sekarang mungkin lagi nangis di mana-mana. Tapi tadi, aku dengar sesuatu yang menarik. Apa? Tadi ada yang telepon bilang, temannya. Baru-baru ini di saham, untung lebih dari 10 juta. Orang itu, kayaknya kakakmu yang baik itu. Jiang Chen. Masa sih? Dia kok bisa? Jiang Hao, ternyata kakakmu ini, nggak segampangan yang kamu kira. Paling nggak soal cari duit, kayaknya lebih jago dari kamu. Tunggu. Main saham itu, hari ini untung 1000. Besok bisa rugi 20 juta. Bisnis cepat kayak gini. Datang cepat, pergi juga cepat. Percaya nggak, beberapa hari lagi. Dia pasti bangkrut total, lebih parah 10 kali lipat dari sekarang. Kak Jiang. Datang. Ada urusan butuh bantuanmu. Kak Jiang jangan sungkan. Asal duitnya oke. Semua bisa dibicarakan. Kakak manisku, Jiang Chen itu. Akhir-akhir ini agak usil. Ini fotonya, nanti aku kirim. Aturannya aku tahu. Di mana? Dia sering muncul di perusahaan sekuritas di selatan kota. Awasi baik-baik. Aku mau dia nggak bisa turun ranjang sebulan. Paham? 3 hari beri kabar. Pergi. Kamu baik-baik saja. Baik. Aura yang sangat unik. Seperti pedang yang disarungkan. Seri musikian, Ostarica, Honey Process. Aku ingat Bapak bilang tidak suka yang terlalu asam. Manajer Shen sangat perhatian. Bapak Jiang. Saya ikut Bapak investasi di Maozo Liquor, 500.000, hampir 2 kali lipat. Saya harus berterima kasih dengan resmi. Manajer Shen, pasar, yang kasih keuntungan. Ngapain terima kasih ke aku? Tidak.
Pasar setiap hari naik turun. Namun sangat sedikit orang yang bisa menangkap titik belok dengan tepat, bahkan 1 dari 10.000 orang. Jadi hari ini kamu bukan hanya datang untuk berterima kasih. Apakah kamu mengikuti pasar valuta asing? Dolar AS terhadap yen Jepang, utang Eropa. Arah mana yang kamu maksud? Untuk pasangan USD JPE, akan ada permainan, perbedaan ekspektasi, bulan depan. Jendela waktu peluangnya sangat sempit. Jual USD, JP. Kita butuh leverage tinggi untuk menangkap fluktuasi jangka pendek seperti ini. Rasio 1:20. Risikonya benar-benar sama seperti berjalan di tepi jurang. Risiko tinggi berarti imbal hasil tinggi, itu sudah pasti. Ini hanya strategi operasi saya secara pribadi. Tuan Jiang, saya punya satu pertanyaan. Apakah boleh saya bertanya kepada Anda? Peluang dengan risiko dan leverage setinggi ini. Secara teori, semakin sedikit orang yang tahu akan semakin baik. Tapi kenapa Anda mau memberitahu saya? Manajer Shen. Apakah menurutmu, di atas meja poker, cukup hanya mengetahui kartu lawan? Maksud Anda, kadang-kadang menemukan orang yang cocok denganmu, dan berani ikut bertaruh bersamamu. Lebih penting dan lebih langka daripada kartu itu sendiri. Selain itu, sifat saya memang tidak suka berhutang apapun. Terutama soal peluang. Dia berhutang apa padaku? Kita bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Tuan Jiang, saya mengerti sekarang. Kali ini, tolong izinkan saya ikut operasi bersama Anda. Saya percaya penilaian Anda bukan hanya dari segi teknis saja. Kamu yakin dengan leverage pukul 1.20? Ini berarti hanya fluktuasi kecil yang cukup tajam di pasar. Modal kamu akan habis sebagian besar. Apakah kamu yakin? Saya masih punya 100 juta dana likuid. Saya akan pilih rasio leverage yang sama dengan Anda. Baik, Selasa depan pukul 9 pagi, saya akan beroperasi pada waktu itu. Manajer Shen, kamu bisa membuka posisi pada waktu yang sama. Terima kasih Tuan Jiang, sudah beri saya kesempatan ini. Sama-sama. Ayah. Akhir-akhir ini Tuan Muda Sang dari ibu kota punya proyek baru. Tingkat pengembaliannya sangat menjanjikan. Butuh berapa modal? 50 juta. Kalau kita investasikan setelah 1 bulan, modal dan bunga akan jadi 80 juta totalnya. Banyak sekali. 50 juta. Bukan jumlah kecil, arus kas perusahaan saat ini lagi ketat. Ayah, Tuan Muda Sang bilang padaku. Banyak orang yang berebut untuk mendapatkan porsi proyek ini. Dia cuma mau tinggal karena hubungan pribadi kita baik. Suamiku, selama bertahun-tahun, Xiao Hao lihat proyek. Kapan pernah lewatkan? Investasi taman logistik terakhir itu. Juga Xiao Hao yang kenalkan, menang 50 juta. Ayah, pikirkan, ini lebih baik dari orang yang ambil uang gadai rumah buat main saham, lebih bisa diandalkan. Itu baru penjudi sejati, saya ini. Masih bisa dihitung investasi industri nyata. Jangan sebut anak durhaka itu. Dia akan tahu nanti apa itu penyesalan. Xiao Hao, cepat jelaskan detail proyek ke ayahmu. Suamiku, aku rasa proyek ini bisa diinvestasikan. Anggap saja kasih Xiao Hao satu kesempatan. Buktikan diri, kejadian terakhir itu. Anak itu hatinya terus tidak enak. Baiklah. Suruh keuangan siapkan, Senin transfer. Terima kasih ayah, saya pasti tidak akan mengecewakan. Tuan Jiang, ikut 2 langkah operasi Anda ini. Uang yang saya dapat, lebih dari gaji 3 tahun lalu digabung. Manajer Shen. Ini semua keputusanmu sendiri. Kalau bukan petunjuk Anda, saya pasti tidak berani operasi begini. Tuan Jiang, saya selalu penasaran, kenapa? Anda setiap kali lihat begitu tepat. Ini sih. Banyak pikir banyak lihat, sedikit dengar kebisingan. Jawaban ini terlalu resmi, tapi saya hormati privasi Anda. Anda malam ini ada waktu? Saya ingin traktir makan, ungkapkan terima kasih. Manajer Shen kalau benar-benar mau terima kasih, lebih baik. Bantu saya satu hal. Silakan.
Ada yang titip kami berlima, kasih Anda longgar-longgar otot. Jiang Hao yang kirim kalian? Begini. Dia kasih berapa? Saya kasih 2 kali lipat. Anak muda, telat, aturan jalanan, terima uang harus kerja. Jiang Chen. Jangan salahin kami, salahkan saja. Anda musuhi orang yang tidak seharusnya dimusuhi. Ampun. Pergi. Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, terima kasih. Perlu ke rumah sakit? Tidak perlu. Oh ya, tadi lihat gerakan Anda cukup lincah. Anda mantan tentara? Pernah beberapa tahun jadi tentara. Kalau begitu, kamu datang ke perusahaan sekuritas untuk apa? Melamar jadi konsultan keamanan. Kata mereka, posisi itu nggak cocok buat perempuan. Terus, udah dapat kerja belum? Belum. Boleh nggak aku usil nanya sedikit? Kamu mau nggak jadi asisten keamanan pribadi aku? Aku lagi butuh banget orang profesional kayak kamu. Itu. Gajinya, aku kasih yang tertinggi di pasaran, ditambah bonus. Masa percobaan 1 bulan. Ikut aturan aku, di kerjaan. Harus patuh sama semua perintah aku. Dalam hal keamanan. Deal. Jiang Chen. Jiang Hao, King Sue, kamu lagi ada duit nganggur nggak? Aku lagi kurang dikit. keluarga kamu kan baru invest 50 juta. Zhang Shao lagi ada proyek bagus mendadak. Kalau ada 5 juta lagi bisa dapat. Ini kesempatan langka. Jiang Hao, aku nggak punya sebanyak itu. 500.000. Seminggu lagi, aku balikin 800.000 sama bunganya. Tabungan aku cuma 800.000 doang. King Sue percaya deh, proyek ini jauh lebih bagus daripada main saham. Main saham MAH ujung-ujungnya bangkrut semua. Ini beda. Zhang Shao itu bos besar di lingkaran Beijing. Ya udah deh, aku transfer ya. Oke SIP King Sue, kamu tunggu aja. Seminggu lagi, pasti aku kasih kejutan besar buat kamu. Oke, Ternyata bantuan yang kamu maksud itu cuma nemenin beli baju? Selera aku soal pakaian cuma sebatas rapi dan nyaman. Tapi selera kamu, aku percaya. Tolong pilihin beberapa baju buat aku. Biar orang lain lihatnya. Gak kayak orang kaya mendadak yang norak. Tapi pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Pak, Ibu, selamat datang. Mau cari jas? Kasual atau mantel? Menurut kamu, gaya mana yang cocok buat aku? Untuk pertemuan bisnis selanjutnya. Jas bergaris ini bagus. Potongan klasik, auranya kalem. Jas hijau ini cocok buat berbagai acara. Kalau gitu, aku coba dulu. Silakan ke sini. Oke. Bagus banget. 3 set jas ini, sama yang aku pakai sekarang, bungkusin semua. Pak, maksud Anda bungkus semuanya? Benar. Pak, keempat set pakaian yang Anda pilih ini. Totalnya 1.286.000 yuan. Kami bisa memberikan Anda diskon VIP tingkat tertinggi dan juga memberikan Anda gantungan baju khusus merek ini serta layanan perawatan setahun penuh. Tidak usah kasih diskon. Gesek kartu.
Baik, Coba lihat dasi ini lagi dong. Potongannya cocok sekali untukmu. 4 set pakaian pria kelas atas, langsung mau semuanya tanpa berpikir 2 kali. Inilah penjudi yang dikatakan Jiang Hao. Bagaimana mungkin dia punya kekuatan dan keberuntungan sebesar ini? Wanita di sebelahnya punya pandangan yang sangat tajam, pasti bukan orang biasa. Jiang Hao, sebenarnya kau sembunyikan apa dariku sampai sebanyak ini? Sepertinya aku harus menilai ulang lagi. Apakah kamu layak untuk aku pertaruhkan? Selanjutnya, apa yang harus aku lakukan ya? Xiao Chen. Dengar-dengar baru-baru ini, atasannya berencana mengembangkan wilayah industri tua di sebelah barat kota. Ini kesempatan besar loh. Ayah, aku juga sudah tahu masalah ini. Jangan khawatir. Aku sedang mempelajari kebijakan terkait. Bagus. Ayo. Oh iya. Di kehidupan sebelumnya, tidak lama setelah saat ini, pemerintah akan mengembangkan tanah di sebelah barat kota itu. Halo Kak Jiang Wo. Besok pagi jam 9, datang ke tempatku ya. Chen Er, semalam aku hitung sampai belasan kali. Screenshot yang kamu kirim, sampai aku tidak bisa tidur nyenyak. Istriku hampir menendangku keluar dari kasur, hahaha. Dia bilang aku sudah gila. Chen Er, screenshot yang kamu kasih itu, benar-benar. Ada lebih dari 100 juta di rekeningnya ya? Selamat Tuan Jiang. Tapi maaf saya bicara terus terang, pasar valuta asing fluktuasinya sangat besar. Apakah Anda pertimbangkan untuk amankan sebagian keuntungan dulu? Lagi pula 100 juta bukan jumlah yang kecil. Aku mau mendirikan perusahaan, kalian lihat dulu saja bagaimana. Bukan gini Chen Er. Aku sekarang tidak punya banyak uang, 30.000 yang terakhir kali itu. Kak, untuk bagian saham 10%mu itu, potong saja dari dividenmu nanti. Manajer Shen. Untuk bagian saham 10%mu, kamu bisa potong dari gajimu selama 3 tahun ke depan. Atau setor tunai, kamu pilih sendiri. Pak Jiang, saya perlu tahu arah bisnis perusahaan. Kalau masih fokus investasi keuangan leverage tinggi, mungkin saya gak bisa ikut. Etika profesi dan prinsip kontrol risiko saya gak ngizinin. Saya nggak main keuangan. Tempat itu setan aja nggak mau ke sana. Sana semua pabrik kimia, pabrik tekstil yang bangkrut. Tapi harga tanahnya lumayan murah sih. Pak Jiang, apa Bapak dengar kabar burung? Menurut kalian, kenapa pemerintah 3 tahun berturut-turut sebut ekspansi kota ke barat di laporan keuangan? Kenapa tahun lalu perusahaan pengembang kota ambil kembali sepertiga tanah di area itu? Terus bulan lalu, kebetulan ahli lingkungan provinsi datang ke tanah itu. Riset perbaikan tanah selama 15 hari. Chen Er, bilang aja kita ngapain. Zona pengembangan teknologi tinggi Kota Barat, bulan depan resmi disetujui. Tender terbuka untuk penataan tanah pertama dan pembangunan inti. Gak mungkin. Saya punya teman di sistem perencanaan, belum pernah. 15 hari lagi, dokumen ini akan disetujui di rapat wali kota. Info di kunci rapat. Riset awal sudah dilakukan. Para ahli itu, semua tanda tangan perjanjian kerahasiaan. Terus kamu gimana bisa tahu? Kalau saya bilang, saya bisa meramal masa depan. Percaya nggak? Percaya. Sekarang apapun yang kamu bilang, saya percaya. Manajer Shen. Jiang Chen, ini taruhan terbesar dalam hidup saya. Jangan bikin saya kalah. Tenang aja.
50 juta. 50 juta beneran. Dengar ya Jiang Hao. Kalau hari ini, kamu nggak bisa kasih jaminan dari Tuan Sang. Keluar dari keluarga Jiang. Ayah, saya salah. Saya tahu salah. Saya udah telepon Tuan Sang. HP-nya mati, perusahaannya juga kosong. Saya tangkap satu anak buahnya, katanya proyek itu palsu. Semua uangnya udah ditransfer ke Makau. Sialan. Ini dana liquid terakhir perusahaan. Ibu, tolongin saya. Saya cuma mau cari untung buat keluarga. Ayah, semua salah Jiang Chen. Kalau bukan karena dia, mana mungkin saya buru-buru pengen tunjukin hasil. Diam. Sampai sekarang, kau masih melempar tanggung jawab? Dengar baik-baik, Jiang Hao. Kalau 50 juta tak bisa kembali, kau keluar dari keluarga Jiang. Aku anggap tak punya anak. Ayah, percayalah sekali lagi padaku. Ayah, kumohon. Beri aku kesempatan lagi. Berapa kali lagi aku harus memberimu kesempatan? Aku. Jiang Chen, apa kau mau membunuhnya? Ini anak kita. Anak yang kita besarkan selama 25 tahun. Tak bisakah kau memberinya satu kesempatan lagi? Ayah, Aku dapat kabar. kabar yang pasti. Kali ini aku pasti bisa balik modal. Ada kabar lagi. Kabar baik dari si Zhang Xiaomu itu. Sudah bikin keluarga Jiang rugi 50 juta. Ayah, kali ini beda. Ini kabar dari tingkat pemerintah. Bulan depan, katanya pemerintah akan resmi proyekkan pengembangan. Zona pengembangan teknologi tinggi. Lelang konsolidasi tanah gelombang pertama. Akhir bulan ini. Coba pikir. Tanah di pusat itu, sekarang harganya berapa? Cuma 3.000 per meter. Nanti begitu kabar keluar, balik modal bisa untung 3 kali lipat. Bukan, 5 kali lipat. Kalau kita ambil sekarang. Ambil? Gimana caranya? Uang di rekening berapa, kau kan tahu. Gadai, kita gadai dulu belum Jiang. Lalu villa ini juga. Asal kita bisa kumpulkan 1 miliar. Balik modal bisa untung 3 miliar. Bukan, 5 miliar. Gadai gedung? Xiao Hao, kau gila? Bu, aku tidak gila. Nanti begitu zona pengembangan jadi, itu lokasi emas. Saat itu, kita bukan hanya bisa tutup lubang 50 juta, tapi juga untung besar. Ayah, percayalah sekali lagi padaku. Kali ini aku pasti tidak gagal. Kalau aku gagal lagi, aku akan lompat dari keluarga Jiang. Tidak akan membebani keluarga Jiang. Besok pagi jam 9. Bawa kabar dan rencana, temui aku di kantor. Terima kasih, Ayah. Bu, terima kasih masih mau percaya padaku. Bodohnya. Mana mungkin ibu tidak percaya padamu? Kau selalu anak baik ibu. Bu. Dua orang tua bangka. Tunggu aku dapat tanah itu, lihat kau masih berani. Bicara seperti itu padaku. King Sue, dengar aku bilang. Tunggu beberapa hari lagi proyek kita cair, nanti. Gak cuma bagi 50 juta, aku kasih kamu. 100 juta buat jajan. Proyek itu beneran bakal sukses? Pasti sukses. Proyek itu udah aku pertaruhin semua harta. Nanti begitu beritanya keluar, keluarga kita minimal dapat segini. Nanti gak cuma 100 juta, beliin kamu villa juga bisa. Ngomong gitu lagi. Minggu lalu bilang mau balikin 80 juta. Sekarang modal aja belum kelihatan. Oke, bagus kalau gitu. Tunggu beberapa hari lagi, Porsche yang kamu incar itu kita pesen. Gimana? Aduh, aku masih harus kerja. Kamu buruan sibuk aja. Selamat siang, Pak. Cari apa? Setelan jas siap pakai, gaya bisnis, warna gelap. Baik, kami baru datengin sejumlah kain Italia. Stok ready. Potongannya bagus banget. Tolong ambilkan ukuran 52. Terima kasih, aku coba dulu. Baik, Pak. Saya ambilkan untuk Bapak. Kalau menurutku sih, Jiang Chen, orang kayak dia. Cuma cocok main saham, jadi orang kaya baru, King Sue. Kamu belum pernah lihat. Dulu di keluarga Jiang dia kelihatannya melarat banget. Sekarang punya duit dikit, udah lupa diri. Aku kasih tahu ya. Dia itu cuma kebetulan sukses, gak bakal lama. Uang dikit itu, main saham pasti udah habis. Masa ia gak kelihatan dia belanja? Pasti lagi terperangkap saham, atau udah bangkrut. Mungkin lagi sembunyi di pojokan nangis. Sudah, Jiang Hao. Ini tempat umum. Jangan diterusin. Tempat umum kenapa? Aku cuma ngomong yang bener. Jiang Chen dia cuma. Cuma apa? Ngomongin setan-setan dateng, ini kan kakak baikku. Setelan jas. Cari kerja, interview ya? Adik, perusahaanku lagi butuh beberapa manajer gudang.
Gajinya emang dikit, tapi resmi, setidaknya stabil. Biar gak pas bangkrut nanti, harus ngungsi di kolong jembatan. Manajer. Toko kalian ini. Operasinya mandiri. Atau dikelola sama mal? Pak, Merek kalian di lantai ini? Ada kategori lain nggak? ada Pak. Ada toko sepatu dan aksesoris merek kami di sebelah sini. Manajer Chen. Saya Jiang Chen. Saya sekarang berada di lantai 4 mal kalian. Saya ingin beli beberapa barang. Tuan Jiang, apa yang Anda butuhkan? Saya akan atur semuanya segera. Tidak perlu diatur. Saya cuma mau tanya, di area merek ini. Semua toko, termasuk toko jas, toko sepatu, toko aksesoris. Dan juga toko tempat saya berada sekarang, semua barang di dalamnya. Bungkus semuanya, berapa total harganya? Saya akan bayar sekarang. Tuan Jiang, apakah yang Anda maksud lewat panggilan video ini, semua stok yang tersedia? Ya, semuanya. Termasuk yang dikenakan model kalian. Dalam 10 menit. Saya melihat penawaran total dan rencana pembungkusannya. Baik Tuan Jiang, mohon tunggu sebentar. Saya akan suruh kepala toko ke sana segera. Jiang Chen, kamu kira cuma keluar beberapa uang? Sewa beberapa aktor, saya akan percaya begitu saja? Kamu anggap saya bodoh ya? Kamu tahu berapa total harga semua toko ini digabung? Lebih dari 1 juta rupiah, lebih dari 100 juta. Uang yang kamu dapat dari cuma segitu doang. Sudah habis semua kan? Halo Tuan Jiang. Apakah rencana yang saya minta sudah siap? Tuan Jiang, penghitungan awal sudah selesai. 4 toko merek ini di area ini. Semua barang yang terdaftar. Barang pajangan di jendela, dan beberapa barang bukan untuk dijual yang bisa dijual. Totalnya adalah 1.286 juta. Bos Jen sudah katakan, memberikan Anda diskon tingkat tertinggi, hilangkan angka pecahannya. Totalnya jadi 1.200 juta. Bagaimana menurut Anda? Gesek kartu. Kata sandinya 6 angka 8. Bungkus semua barangnya. Kirim ke Villa Jiangshan gedung nomor 1. Tuan Jiang, kartu sudah berhasil digesek. Oke. Baik Tuan Jiang. Jaga layanan Tuan Jiang dengan baik. Jiang Chen. Apa gunanya punya banyak uang? Lihat kamu sendiri, sendirian saja. Di sekelilingmu bahkan tidak ada orang yang peduli sama kamu. Tidak kayak gue punya King Sue. Gue punya pacar, badannya bagus, penampilannya juga cantik. Setia banget sama gue, selain beberapa uang kotor itu. Apa lagi yang kamu punya? Setia mati-matian. Yang King Sue. Putus sekarang juga dengan adikku. Aku akan langsung transfer 100 juta ke kamu. Jiang Chen. Jangan mimpi. Apakah kamu berhalusinasi karena bermain saham? Cuma 100 juta mau bikin dia putus sama aku? Kamu tahu betapa dalam hubungan kami? Jiang Hao, King Sue. Dia gila. Dia mau memecah belah hubungan kita. Hubungan kita selama bertahun-tahun. kita putus saja. Apakah ucapanmu bisa dipercaya? HP. Transfer 100 juta berhasil masuk. Jiang Chen, tunggu kamu. Tuan Jiang, Ada apa? apakah pakaian yang kamu pilih tadi masih mau diambil? Masih mau apa? Dia sudah membeli seluruh gedung ini. Jiang Chen tunggu. Jiang Chen, aku mau bicara sama kamu. Uangnya sudah aku berikan ke kamu. Kita punya hubungan apa lagi? Ini bukan soal uang. Jiang Chen, aku mau ikut kamu, aku tahu. Aku cuma dari keluarga biasa, kerja di toko barang mewah. Sebelumnya, aku buta mata mau ikut orang kaya Jiang Hao. Tapi aku jelas tahu apa yang aku inginkan. Apa yang kamu inginkan? Aku cuma mau hidup yang lebih baik. Aku tidak mau lagi bekerja demi beberapa ribu rupiah, harus menuruti kemauan klien. Aku tidak mau lagi diperlakukan oleh orang kaya Jiang Hao. Dijadikan alat untuk pamer. Jiang Chen, aku tahu kamu berbeda dengan Jiang Hao. Kamu punya pandangan, punya kemampuan, kamu benar-benar orang yang bisa melakukan hal besar.
Bolehkan aku ikut kamu? Aku berbeda dengan cewek cantik cuma buat pajangan. Aku tidak serakah, aku tidak mau banyak. Aku bisa bantu mengurus kehidupanmu, aku bisa belajar hal baru. Aku bisa melakukan apapun untukmu. Apakah kamu pikir aku sangat buruk? Demi uang, Bisa langsung meninggalkan pacar yang sudah bersama selama bertahun-tahun. lalu mendekatimu untuk dapat keuntungan. Yang King Sue. Aku tidak butuh pembantu rumah tangga. Juga tidak butuh simpanan, apalagi tidak butuh orang yang demi hidup lebih baik. Orang yang menjadikan dirinya sebagai taruhan. Banyak orang di dunia ini ingin mengejar kehidupan yang lebih baik. Menurutku itu benar, tapi caranya banyak sekali. Sekarang kamu punya 1 juta di tangan. Ini hasil pilihanmu sendiri. Yang King Sue. Jangan selalu berpikir untuk bergantung pada orang lain. Di dunia ini, tidak ada yang bisa diandalkan. Kalau begitu, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Aku cuma seorang wanita, di sini aku tidak punya latar belakang, tidak punya koneksi. Selain wajah ini dan sedikit kecerdikan. Aku tidak punya apa-apa. Saham, investasi, aku sama sekali tidak mengerti. Itu permainan kalian para pria. Di kawasan industri barat kota, banyak rumah tua dan tanah yang dijual. Harganya sangat murah. Percayalah padaku dan beli. Kalau tidak percaya, tidak perlu sampai begitu, tempat ini tingkat keamanannya sangat tinggi. Sistem keamanan dirancang oleh manusia, juga bisa dibobol manusia. Tugasku adalah meminimalkan segala risiko. Profesional. Mulai sekarang soal ini aku ikut kamu. Selain itu, Pak Jiang, mulai besok. Semua jadwal terbuka Anda, tolong beritahu saya 1 jam sebelumnya. Saya butuh waktu untuk menilai rute dan menyusun rencana cadangan. Qin Yu. Dengan Anda di sini, saya memang bisa. Lebih fokus pada permainan di papan catur. Ini pekerjaan saya. Anda aman, barulah saya punya nilai. Kawasan industri tua di barat kota. Tempat yang terpencil itu. Tabungan 80.000 ditambah 1 juta. 180.000. Cukup? Halo, Kak Lee? Ini aku, King Sue. Saya ingat dulu Anda bekerja sebagai agen properti, kan? Saya ingin tanya, di kawasan industri tua di barat kota, Apakah masih ada rumah tua dan tanah yang dijual? Semakin murah semakin baik. Luasnya, semakin besar semakin baik. Uangnya ada, 180.000 tunai. Ya, saya yakin. Kontraknya hari ini juga, semakin cepat semakin baik. Xiao Hao, kenapa pulangnya baru sekarang? Ibu, ada apa, nak? Siapa yang nakalin kamu? Cepat ceritain sama ibu. Apa urusan perusahaan nggak lancar, atau bapakmu ngomel lagi? ibu, aku nggak berguna. Aku mempermalukan keluarga Jiang kita. Aku bahkan nggak bisa jaga perempuan sendiri, Bu. Wanita King Sue, ada apa? Kalian bertengkar? Lebih dari bertengkar, dia putus sama aku. Putus? Kenapa? Kamu bikin dia marah? Bukan, itu Jiang Chen. Aku hari ini ke mall cari King Sue. Ketemu Jiang Chen. Jiang Chen entah dari mana. Dapat uang sebanyak itu, sok kaya baru. Dia lihat aku sama King Sue. Langsung ngejek aku, bilang aku cuma andelin keluarga, bilang aku anak manis. Bilang aku kalah sama dia, terus dia keluarin kartu. Bilang ke King Sue, asal kamu putus sama dia. 1 juta ini buat kamu. Dia cuma gitu aja ngasihnya. Dilempar ke muka King Sue. Bu, dia bukan cuma ngehina aku. Dia ngehina keluarga Jiang kita, ngehina ibu. Muka ibu diinjak-injak, Bu. King Sue awalnya nggak mau.
dia masih ada perasaan sama aku. Tapi Jiang Chen maksa terus. Dia pakai uang, pakai kata-kata nakutin King Sue. Dia terpaksa, nggak ada pilihan lagi. Terus dia ambil uang itu, bilang ke aku, Jiang Hao, kita putus aja. Bu. Hati aku sakit banget. Aku sakit bukan karena dia ninggalin aku. Aku sakit karena keluarga Jiang kita. Kok bisa punya anak yang tega kayak gini? Yang tega rebut pacar adik sendiri. Berani banget. Beneran berani. Dasar anak durhaka. Xiao Hao, kamu tunggu aja. Ibu yang bakal urus dia. Jiang Chen. Siapa? Jiang Chen, kamu keluar. Jiang Chen, aku tahu kamu di rumah. Buka pintu. Jiang Chen, dasar kamu, anak manis. Kamu masih punya hati nggak? Kok ibu bisa punya anak durhaka kayak kamu? Di luar belajar kebiasaan buruk, rendah banget. Sekarang punya uang dikit, udah hebat ya? Sampai pacar ada sendiri mau direbut. Muka keluarga Jiang habis dibuat malu sama kamu. Xiao Hao itu ada kamu. Kok kamu tega kayak gini ke dia? Dia salah apa? Cuma gara-gara kontrak kemarin. Dia udah minta maaf sampai jongkok. Kamu mau dia gimana lagi? Sekarang pacarnya aja mau direbut. Apa harus sampai dia mati, baru kamu senang? Kamu tertawa. Kamu masih berani tertawa? Aku kasih tahu ya, Jiang Chen. Cepat cari King Sue, minta uangku kembali. Lalu pergi berlutut minta maaf ke Xiao Hao. Kalau tidak, anggap saja aku tak pernah melahirkan anak sepertimu. Sudah selesai? Sikapmu seperti apa ini? Pertama, uang itu yang King Sue yang pilih sendiri. Dia juga yang ajak putus. Aku tak paksa dia. Juga tak pukul dia. Kedua, Jiang Hao adalah anakmu, bukan adikku. Ketiga, daripada waktumu habis teriak-teriak di sini padaku. Mending sekarang juga tanya anak kesayanganmu itu. Investasi 50 juta ke Tuan Sang itu. Sudah bisa ditarik kembali? Sambil tanya juga. Apakah grup perusahaan Jiang bulan depan masih ada uang buat gaji karyawan? Kamu? Bagaimana kamu tahu? Omong kosong. Kalau tak ada urusan lagi, aku mau istirahat. Silakan pergi. Xiao Chen, kok teganya hatimu? Aku ibumu. Aku mengandungmu 10 bulan. Lalu kamu perlakukan aku seperti ini? Hati-hati di jalan, tak usah antar. Baik, Jiang Chen. Kamu hebat. King Yu, besok dilelang, temani aku ya. Nanti aku jemput pakai mobil. King Yu, besok dilelang, temani aku ya. Nanti aku jemput pakai mobil. Jiang Zong sendiri yang jadi supir? Wah, aku harus bergandeng cantik nih. Biar tak mempermalukan Chen Qiong Capital. Pakai yang formal, besok mungkin ketemu beberapa orang. Tak ganggu istirahat Anda, kan, Jiang Zong? Tidak. Ada apa? Sekarang Jiang Zong kan sudah miliarder. Dan bujangan lajang yang menarik. Cewek-cewek yang incar Anda, antriannya dari timur kota sampai barat. Aku kan cuma pendamping sementara. Harus persiapan dulu dong. Manajer Shen. Kok tiba-tiba tertarik sama kehidupan pribadi bos? Bukan tertarik kehidupan pribadi bosnya. Tapi tertarik sama Jiang Chen, orangnya. Soalnya, dalam sebulan, modal 2 juta saja. Bisa digandakan jadi keuntungan miliaran di pasar saham dan falas.
sulit untuk tidak tertarik. Aku penasaran, pria seperti ini. Seperti apa kesehariannya? Suka wanita seperti apa? Zhang Qingyue, Kamu adalah partner yang sangat baik, punya pemikiran yang jernih, dan pandangan yang tajam. Jadi, jangan lakukan hal-hal yang bisa memperumit kerja sama kita. Jadi, Bos Jiang menolak saya, ya? Saya hanya menyampaikan fakta. Paham? Apa Bos Jiang takut hubungan kantor mempengaruhi penilaian? Atau sekadar tidak tertarik pada saya pribadi? Shen Qingyue, kamu cerdas dan cantik. Tapi saat ini, saya tidak punya energi atau keinginan untuk menangani hubungan rumit di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan. Artinya, di dalam pekerjaan saya masih punya peluang, kan? Istirahatlah, sampai jumpa besok. Tidak ada waktu. Tidak ada keinginan. Jiang Chen, kita masih punya banyak waktu ke depan. Paham, Bos. Sampai jumpa besok, janji tidak telat. Bos Jiang, dari info yang saya terima, hari ini setidaknya ada 3 perusahaan properti besar dan 2 konsorsium lokal yang mengejar tanah lot 3 di timur kota. Harga buka 5 miliar, perkiraan harga akhir lebih dari 12 miliar. Semua orang bertaruh di timur kota. Tapi Jiang Chen nekat bertaruh di barat kota. Khawatir? Saya hanya melakukan penilaian risiko, Bos Jiang. Dana yang bisa kita gunakan di rekening. Setelah dikurangi operasional dan cadangan, maksimal 1,2 miliar. Jika benar ada kawasan pengembangan di barat kota, harga ini tentu saja murah. Tapi jika informasinya salah atau ada perubahan, maka 1 miliar lebih ini akan. Sudah, percayalah pada bosmu. Siapa ini? Oh, ini kakak ahli saham saya. Apa? Baru dapat untung dikit. Mau datang ke lelang untuk coba-coba? Kamu, Adik. Saya ingat, syarat lelang adalah jaminan, bukan latar belakang. Tampaknya adik kedua keluarga Jiang ini baru saja mengumpulkan banyak jaminan. Masih lebih baik daripada yang menggadaikan rumah untuk main saham. Hari ini yang main uang sungguhan, puluhan miliar. Uang recehmu itu, cukup untuk berapa kali tawar? Jangan sampai cuma angkat plakat beberapa kali, lalu jadi bahan tertawaan orang. Semua tenang. Lelang hak guna usaha tanah pembangunan negara kota putaran ketiga. Selanjutnya, salah satu sorotan utama lelang. Lahan dengan kode HT 2021003. Terletak di Paimaihu, distrik Timur Baru. Luas lahan 150 MU, sekitar 10 hektar. Rencana penggunaan, komersial keuangan. Harga buka 500 juta. 530 juta. 600 juta. 700 juta. naik cepat, kita. $820 juta. However, kalau tidak ambil, kesempatan hilang. 830 juta. However, 860 juta. 960 juta. $970 juta. Pertama. Lepaskan. Cepat, however. Jangan tambah lagi. 980 juta. Xiao Hao, jangan tawar lagi. Harga ini sudah jauh melebihi batas kita. Tidak, aku harus menang.
Aku harus dapatkan lahan ini di depan semua orang. Aku akan tunjukkan pada Jiang Chen. Siapa pewaris Jiang yang sebenarnya? Xiao Hao, Xiao Hao. Aku akan hapus aibku. 1 miliar. Penawar nomor 98 menawar 1 miliar. 1 miliar, pertama. Laku? Selamat penawar nomor 98. Lihat, orang kaya baru. Selanjutnya, lahan besar terakhir lelang ini. Kode HT 2021-007. Lokasi di kawasan industri lama barat. Luas 200 MU, 3 hektar. Rencana penggunaan sementara. Harga buka 50 juta. Kenaikan minimal 5 juta. Lelang dimulai. Untuk apa lahan terpencil ini? Tanam sayur pun jauh. Mungkin sudah beberapa kali gagal dijual, cuma isi acara. Gratis pun aku tak mau. Biaya pengembangan tinggi, tak bernilai. 50 juta, ada yang tawar? 50 juta, ada penawar? 55 juta. $60 juta, 70 juta. 80 juta, 90 juta. 90 juta? Ini tawaran terakhirku. Kalau ada yang tawar lagi, aku lepas. 90 juta, pertama. Deal. Selamat kepada penawar nomor 66. Itu kakak baik saya. Otaknya rusak main saham. Tanah di barat kota ini, anjing aja nggak mau. 90 juta? Dilempar ke air, bunyi plung aja nggak ada. Aku cuma coba tawar, kamu beneran ikut. Selamat ya, kakak baikku. 90 juta buat 200 hektar tanah kosong. Berani banget. Hebat. Ayo kita tepuk tangan. Lelang selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Jiang Chen, kamu pikir dengan untung cepat sedikit langsung bisa bangkit? Lihat apa yang kamu beli. Cuma sampah. Aku kasih tahu. Kamu tetaplah si imut yang tumbuh di kawasan kumuh. Punya uang banyak pun, nggak bisa hilangkan mental miskin dan kelucuanmu. Tanah ini bakal jadi kuburanmu. Mari kita lihat, gimana kamu bisa bikin keajaiban. Jiang Hao. Kamu, Jiang Hao. Kuharap kamu ingat kata-katamu hari ini. Juga ingat, kamu habiskan 1 miliar untuk beli tanah di timur kota. Semoga seminggu lagi, kamu masih bisa ketawa segembira ini. Kita pergi. Daerah barat kota gitu. Bisa ada perkembangan apa? 1 miliar buat timur kota. Akulah pemenangnya. 1 miliar. Jiang Hao, beraninya kamu. Berani nawar sampai 1 miliar? Batas kita kan cuma 990 juta. Ayah, waktu itu kalau cuma naikin ke 990 juta, dia mungkin ikut sampai 1 miliar. Aku sengaja nekat buat nakutin dia. Lihat kan? Kan berhasil? Harga tertinggi tanah ini cuma sekitar 850 juta. Itu pun dalam seminggu. Harus bayar DP 30%. Artinya 300 juta. Kok berani nawar 1 miliar? Ayah, tenang. Nanti begitu beritanya keluar, langsung naik 2 kali lipat. Kita nggak cuma untung 1 miliar. Bisa 2 miliar. Minimal untung 1 miliar. Pastikan beritanya 100% akurat. Tenang, ayah.
Sumbernya terpercaya banget. Udah pasti. Waduh, tadi beneran bikin deg-degan. Khawatir apa? Khawatir penilaianku salah. Dan bawa perusahaan ke jurang? Iya. Pak Jiang, kas perusahaan kita sekarang. Uang tunainya nggak terlalu banyak. Tanah ini jika tidak bisa dicairkan dalam waktu dekat, atau tidak bisa menghasilkan nilai, tekanan dana akan sangat besar. Dan orang-orang Jianghao itu, dengan gencar menyebarkan rumor di belakang bahwa Anda bodoh tapi banyak uang. Biarkan saja mereka bicara, opini publik tidak bisa menentukan hasil. King Yu, apakah kamu percaya akan sebab akibat? Sebab akibat, Sebab akibat itu adalah, beberapa orang menabur benih sebab. Maka akan mendapatkan akibat apa yang sesuai. Seperti Jiang Hao. Saat dia menandatangani kontrak 10 miliar hari ini. Itu berarti dia sudah menabur sebuah sebab yang tidak bisa dia tanggung. Sedangkan kita hanya menunggu dengan tenang sampai akibatnya matang. lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siapkan dana, selesaikan serah terima. Lalu tunggu. Tunggu apa? Menunggu angin. Angin? Angin yang bisa meruntuhkan keluarga Jiang. Bersulang. Kak Hao hebat. 10 miliar tidak sedikit pun ragu. Ini baru keberanian Tuan Muda Jiang, rendah hati ya rendah hati. Tanah di sebelah timur kota jelas-jelas adalah ayam yang bertelur emas. Ketika zona pengembangan dibangun, Anda akan menjadi orang terkaya. Baru di sektor properti kota ini. Nanti jangan lupa bantu kami, Kak. Saudara, baik-baik saja. Ikut saya Jiang Hao, semuanya akan dapat makan enak. Tidak seperti beberapa orang, menghabiskan 900 juta untuk membeli sampah di sebelah barat kota. Kalian bilang, apa otaknya tidak ada masalah? Hahaha. Kak Hao, yang kamu bicarakan itu kakakmu kan? Kudengar dia adalah orang kaya baru yang main saham. Apa kakak? Dia cuma bajingan sial yang dapat rezeki nomplok. Kalian tidak lihat tadi di pelelangan. Saya lempar 10 miliar, dia langsung kaget memandang. Akhirnya tidak ada jalan lain, cuma bisa mengambil sampah di sebelah barat kota itu. Saya ngakak banget. Wah Tuan Muda Hao, mana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu? Ayo minum. Baik sekali, ayo minum. Semoga saya Jiang Hao selanjutnya meraih kesuksesan besar. Ayo. Cener. Tempat ini benar-benar bisa? Saya merasa tidak yakin nih. Ini semua pabrik tua, bahkan jalan pun tidak ada. Kak Jiang Wo. Bagaimana menurutmu pemandangan malam di kawasan CBD? CBD bagus sekali, terang. Aku berani jamin. Nanti daerah barat kota itu akan lebih terang lagi. Oke deh. Ada satu hal lagi. Yang King Sue. Perempuan ini menanamkan semua uangnya, 1,8 juta, ke beberapa rumah tua dan sebidang tanah di barat kota kita. Cuma 2 kilometer selatan lahan kita. Hari ini dia suruh orang tanya, ada info internal kita nggak? Dia taruh semua harapannya padamu. Berani juga dia bertaruh. Iya, betul. Seorang perempuan. Jangan-jangan dia naksir kamu? Dia cuma tergila-gila sama uang. Gak ada hubungannya sama aku. Ini baru kita beli, tanah di timur kota. Gimana? Boleh tuh. Lagi ngapain di sini? Ini penemuan besar. Dari pola dan ukurannya yang sudah terlihat, kemungkinan besar ini adalah makam bangsawan Han di atas Markuis. Terjaga sangat baik. Sangat langka di seluruh negeri. Pak Ahli, apakah penemuan makam kuno ini berarti pembangunan di lahan ini harus dihentikan? Menurut UU Perlindungan Peninggalan Budaya, setiap kali menemukan peninggalan penting saat konstruksi, harus segera hentikan pekerjaan, lindungi lokasi, berhenti. Berdasar apa berhenti? Perusahaan kami beli 1 miliar. Coba berhenti. Semua demi perlindungan peninggalan budaya dulu. Berhenti? Coba berhenti. Tunggu pemberitahuan pemerintah kota. Selesai.
Mengingat di lahan HT 2021-003, ditemukan peninggalan budaya penting setelah penilaian bersama oleh tim ahli Biro Purbakala Provinsi dan Nasional. Ditetapkan sebagai area inti kompleks makam Marquis Han. Bernilai sejarah, ilmiah, dan seni sangat tinggi. Untuk perlindungan permanen, berdasarkan hukum terkait. Diputuskan lahan ini diambil alih paksa, jadi milik negara. Harga kompensasi mengacu nilai taksir terbaru. Sebelum pelelangan, 800 juta yuan. 800 juta? Biaya administrasi, bunga, denda saja lebih dari 200 juta. Sekarang mereka ambil kembali cuma 800 juta? Ini perampokan. Apa ini? Tuan Muda, di dokumen ini tertulis. Ini harga taksir sebelum lelang. Waktu itu kami dapat dengan harga 1 miliar, itu harga pasar kompetitif. Jauh lebih tinggi dari taksir, jadi selisihnya tidak bisa dijadikan dasar kompensasi. Dan dokumen ini langsung dari provinsi. Kita sudah tidak punya pilihan lagi. Berapa kerugiannya? Dana pembebasan lahan, 1 miliar. Ditambah biaya awal untuk desain, survei, dan personel. Sekitar 50 juta. Plus bunga pinjaman dana. Dan sebagian utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Kalau kita bisa dapat kompensasi 800 juta, kerugian bersih kita minimal masih di atas 200 juta. 200 juta? Kok bisa? Xiao Hao, bukannya kamu bilang informasinya pasti akurat? Bukannya kamu bilang pasti untung? Sekarang gimana? Keluarga Jiang hancur. Kok bisa ada makam kuno? Aku hancur. Keluarga Jiang hancur. Ada berita baru. Distrik baru barat kota. Direncanakan jadi kawasan inti baru. Proyeksi investasinya mencapai 5 miliar. Barat kota? Tanah Jiangchen ada di sana. Dibeli 90 juta. Sayangku, kamu ini gak becus bikin sukses. Cuma jago bikin gagal. 1 miliar buat beli kuburan. Lalu tambang emasnya. Diserahkan ke anak durhaka itu. Kubunuh kamu. Jangan pukul. Suamiku, jangan pukul dia. Xiao Hao tahu dia salah. Pasti Zhang Xiao yang nipu dia. Iya, itu Jiang Chen. Pasti Jiang Chen yang mainin. Dia dari dulu tahu rencana kita. Dia sengaja menjebak kita. Ibu yang sayang anak malah merusaknya. Dari kecil kamu selalu lindungi dia, manjain dia. Nah, sekarang. Dasar keluarga Jiang, hancur semua di tangan sampah ini. Dan lagi anak durhaka itu. Jiang Chen. Suami, kenapa kamu? Suami, kenapa? Suami! Cepat panggil ambulans. Cepat! Suami, kamu gak apa-apa? Cepat, suami! Tolong, cepat panggil ambulans. Jangan kenapa-napa. Suami, bangun, suami! Chen kamu hebat banget. Lihat beritanya? Kawasan pengembangan, zona inti, semuanya di tanah kita. Di luar udah heboh. Developer-developer yang dulu ngejek kita, sekarang nelpon. Tebak nawarnya berapa? 1 miliar. Dari 90 juta jadi 1 miliar. 10 miliar. Pak Jiang. Kali ini beli di titik rendah dengan tepat. Cukup untuk ditulis di buku teks investasi properti. Sekarang, Anda bukan hanya legenda di pasar keuangan, tapi juga mitos di dunia properti. 10 miliar. Saya tidak jual. Tidak jual. Ini sudah naik lebih dari 10 kali lipat. Lebih baik diuangkan, aman. Pak Jiang ingin mengembangkannya sendiri. Betul. Sekarang, lahan inti di kawasan pengembangan hanya dari kenaikan nilainya saja. Sudah celaka nih. Kalau perusahaan kita sendiri yang urus. Membangun gedung kantor pusat, area komersial, serta apartemen mewah, dan sebagainya. Keuntungannya minimal bisa 2-3 kali lipat. Dan lagi. Ini adalah tembakan pertama kami, Grup Chen Qiong, untuk masuk ke industri real. 2-3 kali lipat. Itu artinya 30 miliar lebih. Saya segera bentuk tim, lakukan studi kelayakan awal, dan desain rencana.
Oh ya, King Yu. Kak Jiangwo. Sekarang perusahaan kita sangat liquid. Saya siap masuk ke jalur bisnis berikutnya. Jalur apa? Game, semangat. Ayah, aku tamatkan Star Ocean Legend. Seru banget. Produsernya, Kak Lin Shen, benar-benar jenius. Betul, dia emang hebat. Sama seperti si kecil kita. Ayo main lagi, sini. Ayah temani. Betul. Game adalah salah satu industri konten yang paling dekat dengan uang. Ada studio kecil yang hampir bangkrut. Namanya Phantom Tech, sangat potensial. Pendirinya bernama Lin Shen. Jenius teknologi, sayangnya. Tidak punya pasar, tidak paham modal. Saya yang hubungi, lakukan due diligence. Kita sama-sama tidak paham. Kak Jiangwo. Kita nggak perlu paham banyak-banyak. Yang penting, paham tren dan paham orang. Paham modal. Kayak waktu kita beli tanah di barat kota itu. Sekarang kita jalan 2 jalur, King Yu. Kamu yang tangani. Persiapan pengembangan tanah di barat kota, sama akuisisi Illusion Tech. Kak Jiangwo. Bantuin King Yu ya. Sama bangun tim properti sendiri kita. Dan tim investasi hiburan. Dalam 3 bulan, nama Chen Qiong harus muncul. Di panggung yang lebih besar. Oke. Bersulang. Nona Yang, belakangan makin cantik aja. Benar-benar wanita hebat. Semalam bisa dapat ratusan juta, semua prosedur udah beres. Ini sertifikat rumah, sertifikat tanah, sama kunci mobilnya. Makasih, Kak Li. Denger belum? Grup Jiang bangkrut. Tanah di timur kota ketemu makam kuno, rugi besar. Justru Chen Qiong Capital yang menang besar. Harga tanah naik lebih dari 10 kali, benar-benar sulap jadi emas. Kalau di barat kota ada yang bisa disewa. Lahan komersil kecil, atau toko yang mau jalihkan. Luas nggak usah gede, lokasi harus bagus, duit bukan masalah. Serahkan ke gue duluan ya. Oke, makasih Kak Li. Jiang Chen, Map itu kasih gue kesempatan pertama. sekarang gue punya modal. Gue mau jadi orang yang bisa berdiri di sampingmu, meski cuma kerja sama. Meski cuma pion yang berguna di papan caturnya. Halo, saya mau ketemu Lin Shen. Silakan masuk. Halo. Nama saya. Tunggu dulu. Kamu siapa? Ada janji? Investasi jangan, jual kode boleh, langsung kasih harga. Halo, nama saya Jiang Chen, nggak ada janji. Datang buat lihat. Tabrakan fisik dasar, kamu pakai algoritma GJK yang kamu modifikasi sendiri. Tapi dicampur dengan prakalkulasi SDF. Untuk optimasi model kompleks. Kamu ngerti? Ngerti sedikit. Untuk tabrakan benda lunak dinamis, kamu masih pakai PBD. Begini terlalu boros performa. Matriks Jacobi, bangun di prakalkulasi. Simpan rotasi pakai quaternion. Bisa hemat 30% CPU MU. Lagi, masalah jiggling MU. Setelah proyeksi constraint, tambah sedikit penyeimbang posisi. Selesai. Hebat. Batlenekku 3 bulan. Kau selesaikan cuma beberapa kata. Tapi sayang, mesin bagus pun sia-sia. Uang habis. Tempat ini, bulan depan sewa aja nggak bisa bayar. Pak Jiang, ya? Kalau tujuannya mesin,
kode bisa kujual murah. Tapi anak buahku, kasih mereka rezeki. Maaf ya. Aku nggak beli kode. Lalu buat apa? Aku mau akuisisi Phantom Tech. Tim tetap. Kau tetap jadi CTO. Soal investasi. Nggak kurang dari angka ini. 5 juta? 500 juta. Apa? 500 juta. Mesin Nebula bisa upgrade total. Simulasi fisik bisa, server juga. Shen, bawain cemilan sama minuman energi. Sudah berapa lama kau begadang? King Sue, dengerin. Ada investor datang, namanya Jiang Chen. Jiang Chen dia paham kode inti mesinku. Beberapa kata selesain bottleneckku. Tahu nggak, dia bilang, dia kasih 500 juta. 500 juta. Jiang Chen dari Stellar Capital itu? Iya, dia. King Sue, ya ampun. Galaksi ada harapan. Galaksi Legend kita bisa dibuat ulang. Shen, selamat. Beruntung banget. Ketemu orang yang tepat. Lebih dari tepat, soul mata. Dia masih muda. Kok serba bisa sih? Kau kenal dia, King Sue? Kayaknya pernah dengar. Investor terkenal. Shen, kau beruntung banget. Tapi kontrak harus diperiksa baik-baik. Hati-hati, tenang. Asal dia kasih uang beneran. Biarin kita bikin game impianku, syarat kontrak wajar. Aku nggak masalah. Oh iya, King Sue. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Toko sibuk nggak? Cukup baik. Shen, aku harus pergi dulu. Ada urusan di toko yang sibuk. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Nanti setelah saya menandatangani kontrak pertama. Dapatkan uangnya, saya akan traktir kamu makan besar. Oke, kami tunggu kabar baik dari MU. Kalau begitu saya pergi dulu. Bye. Jiang Chen, dia mulai dari saham sampai properti. Sekarang dia juga masuk ke industri game. 5 miliar bisa diinvestasikan begitu saja. Kecepatan akumulasi kekayaannya sangat mengerikan. Seperti menggunung bola salju. Satu langkah cepat, semua langkah cepat. Aku tidak bisa puas hanya mengambil sedikit. Kesempatan yang bocor dari celah jarinya. Aku harus mencari cara untuk benar-benar naik ke kapal cepatnya. Masuk. Presiden Jiang, maaf mengganggu. Nona Yang, ada apa? Presiden Jiang, saya datang untuk 2 hal utama. Pertama, saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas arahanmu saat itu. Saya mempertaruhkan seluruh harta saya. Untuk membeli properti dan tanah di sana. Sekarang keuntungannya lebih dari 400%. Jika tidak karena kamu yang waktu itu berkata kalimat itu, tidak akan ada saya seperti sekarang ini. Tidak usah berterima kasih, ini adalah pilihan dan keberanianmu sendiri. Kesempatan diberikan ke semua orang, tapi tidak banyak yang bisa menangkapnya. Hal yang kedua. Presiden Jiang, Zhenqiong Capital milikmu. Baru saja menangkan lelang. Tanah inti di barat kota. Saya tahu saya tidak punya latar belakang apa-apa. Juga tidak punya pengalaman kerja yang bisa dibanggakan. Tapi selama bertahun-tahun saya bekerja di industri barang mewah. Saya paling paham 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana mengemas nilai. Yang kedua bagaimana menghubungkan dengan klien kelas atas. Untuk tanah inti di barat kota ini. Apakah kamu ingin membangun bisnis kelas atas atau perumahan mewah? Semuanya membutuhkan operasi dan promosi yang profesional. Di proyek barat kota ini, tidak kekurangan lulusan universitas terkenal luar negeri. Juga tidak kekurangan veteran industri. Tapi mereka belum tentu punya tekad seperti saya. Dan juga keberanian saya untuk berbuat mati. Senin depan pukul 9 pagi. Datang menemui General Manager Departemen Properti, Zhao Jianguo untuk melapor. Jabatanmu adalah senior spesialis Departemen Pengembangan Proyek. Sementara bertanggung jawab untuk riset pasar awal dan analisis kebutuhan klien kelas atas untuk laporan pertamamu. Serahkan saja padaku. Terima kasih, Pak Jiang. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Yang King Sue. Saya harap kamu ingat, di Zhenqiong. Kesempatanmu hanya sekali. Buktikan nilaimu padaku. Mengerti. Terima kasih, Pak Jiang. Menarik. Mari kita lihat semangatmu yang ingin naik ini. Bisa membawa kejutan apa untukku? Pak Lin, ini perjanjian versi final. Klausul intinya. Zhenqiong Capital menginvestasikan 500 juta, mengakuisisi penuh Illusion Tech. Perusahaan baru beroperasi sebagai anak perusahaan game independen. Nama dipertahankan.
Anda menjabat CEO dan CTO, punya hak keputusan teknis. Seluruh tim dipertahankan dan mendapat opsi saham. Silakan lihat. Pak Jiang, di perjanjian tertulis, saya punya hak memberi saran untuk anggaran dan arah proyek. Tapi keputusan akhir ada di tangan Anda. Misalnya, jika saya ingin membuat game yang menurut Anda tidak menguntungkan, Saya investasi 500 juta untuk membeli hal yang orang lain anggap tidak menguntungkan di otakmu itu. Yang saya mau adalah dunia terbuka sejati yang bisa berjalan di ponsel. Mesin Nebula MU. Sejak awal memang diciptakan untuk ini. Anda tahu betapa sulitnya ini dan butuh biaya berapa? Saya bisa tambah. Waktu juga saya berikan padamu. Saya hanya mau satu hasil. Hasil yang bisa mendefinisikan ulang standar. 3 bulan. Saya ingin melihat demonstrasi gameplay inti pertama. Tentu bisa. Kerjasama yang menyenangkan. Pak Lin, selanjutnya terserah Anda. Pasti tidak ada masalah. Bayar. Kembalikan uang jerih payah kami. Kalian ngapain? Kembalikan uang kami. Bayar. Panggil pemimpin kalian keluar. Bayar. Pak Jiang hari ini tidak ada. Kalau begitu kami tidak akan pergi dari sini hari ini. Bayar. Kembalikan uang kami. Jiang Chen si manis itu. Ibu. Kenapa ibu di sini? Bagaimana ayah? Ayahmu hampir mati. Keluarga Jiang juga hampir hancur. Ibu. Aku punya beberapa kenalan. Aku sudah cari jalan keluar beberapa hari ini. Apa ini? Bu. Ini cuma arus dana proyek saja. Bu, dengar aku jelaskan dulu. Jelaskan? Jiang Hao? Ini uang terakhir keluarga yang bisa dipakai, uang yang disimpan ayahmu untuk keadaan darurat. Uang penyelamat untuk menghadapi situasi terburuk, 8 juta. Kamu pindahkan ke luar negeri tanpa bilang sepatah kata pun. Bu, aku tidak mau menyalahgunakannya untuk diriku sendiri. Ini cuma arus dana biasa saja. Aku mau kirim barang ini ke luar negeri untuk dapat untung besar. Cuma sekali transaksi, bisa selamatkan keluarga kita dari kesulitan saat ini. Untuk keluarga ini. Jiang Hao, buka mata bajinganmu dan lihat. Seberapa parah keluarga ini dirusak olehmu. 10 miliar cuma dapat sebuah kuburan. Pemberi pinjaman sudah memenuhi pintu, ayahmu sekarang di rumah sakit antara hidup dan mati. Perusahaan segera bangkrut dan akan dilikuidasi. Bagaimana denganmu? Kamu malah memindahkan harta terakhir keluarga ini untuk lari. Kamu benar, aku memang mau lari. Apalagi yang bisa kulakukan kalau tidak lari? Tinggal di sini nunggu dicabik-cabik oleh para kreditor hidup-hidup? Keluarga ini sudah hancur sejak lama, itu salah Jiang Chen. Dia tidak punya kemampuan. Semua ini disebabkan oleh Jiang Chen bajingan itu. Apa hubungannya dengan aku? Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Apa yang kukatakan salah? Kalau bukan karena kalian dulu menjemput Jiang Chen kembali ke keluarga, akan ada banyak masalah seperti ini? Kalau bukan karena kalian yang ragu-ragu terhadap Jiang Chen, membasmi habis Jiang Chen lebih awal, apakah aku harus menggunakan cara seperti itu? Anak yang kalian rawat selama 25 tahun. Dia itu orang tidak berguna. Anak kandung kalian, itu serigala tidak tahu berterima kasih, kalian pantas mendapatkannya. Bajingan. Kamu bajingan yang tidak punya hati nurani. Aku bekerja keras membesarkanmu selama 25 tahun. Semua cintaku kuberikan padamu. Untukmu, aku mengusir anak kandungku sendiri keluar rumah. Aku percaya omong kosongmu. Semua modal keluarga Jiang sudah habis kalah semua olehmu. Kamu malah bilang ini karena kita sendiri yang cari masalah? Jiang Hao, apakah hati nuranimu dimakan anjing? Dimakan anjing kah? Ya, memangnya aku tidak punya hati nurani. Selama 25 tahun ini, aku hidup dengan hati-hati. Hidup dalam bayang-bayang Jiang Chen. Seperti berjalan di atas es tipis, takut kau tidak menginginkanku lagi. Jadi aku berusaha keras menyenangkanmu, tapi apa yang kudapat? Saat ada masalah, akulah yang pertama dicurigai. Di hati kalian, aku takkan pernah bisa menandingi Suen King yang lucu dan punya hubungan darah itu. Dengar baik-baik, 8 juta ini pasti kuambil. Rumah ini juga sudah kubosan, kau tunggu saja di rumah sakit. Tunggu orang tuamu yang tua itu, tunggu kebangkrutan,
Tunggu mati. Xiao Hao, jangan pergi, ibu mohon padamu. Tinggalkan uangnya, itu uang untuk nyawa ayahmu, ibu akan berlutut. Ibu akan bersujud, lihatlah ibu, yang telah membesarkanmu selama 25 tahun. Jangan tega seperti ini, ya? Ibu mohon padamu. Xiao Hao. Aku akan membuktikan satu hal. Membuktikan bahwa anak angkat yang gagal ini juga bisa membuat keluarga Jiang berlutut memohon padaku. Bersulang. Miliarder termuda di dunia. Jiang Chen, si tangan emas. Dengar, istriku sekarang melihatku. Matanya bersinar-sinar. Kalian tahu, dia bilang aku mengikuti naga sejati. Kakak Zhao, tenang, tapi data uji coba pertama memang meledak. Kuota 500.000 habis dalam 3 detik. Server penuh 3 kali, media sosial dan forum besar. Semua membahas fantasi real. Bukan hanya pemain, 4 lembaga penilai game global juga memberi kita nilai sempurna atau hampir sempurna. Hari ini saja, aku terima 17 surat dari perusahaan game besar dalam dan luar negeri mencari kerjasama atau penawaran akuisisi. Salah satunya untuk menanyakan kontak pribadi CEO Jiang untuk putri mereka. Astaga. Benar atau tidak? Chen Er, selebriti mana? Aku beritahu. Kau jangan sampai terjerumus persahabatan revolusioner kita. CEO Jiang, berdasarkan popularitas ini dan reaksi pasar modal, perkiraan kekayaan pribadi Anda benar-benar telah melampaui ambang 10 miliar. Langkah selanjutnya, perluas skala uji coba publik Fantasi Realm. Atau pertimbangkan pendanaan, bahkan go public. Pendanaan, tidak go public, setidaknya untuk sekarang. Lin Shen, bagaimana tanggapan pengguna kita terhadap UGC? Jauh melebihi ekspektasi. Daftar insentif untuk kreator unggulan yang kami siapkan. Hari pertama dirilis, langsung viral. Pertahankan stabilitas server, dan percepat juga prosesnya. Konten kreatif selanjutnya dan iterasi alat. Popularitas itu pedang bermata dua, semakin tinggi kita diangkat, semakin keras kita bisa jatuh. Chen, kamu terlalu stabil. Bagaimana mungkin kita jatuh? Menurutku, kita harusnya naik roket meluncur ke atas. Kamu tahu kita harusnya itu? Adakan pesta kemenangan, biar semua orang tahu. Siapa bosnya? Bos Hao Jiang benar. Sekarang kita butuh langkah yang lebih mantap. Di industri game, kasus meroket dalam semalam. Dan runtuh dalam semalam, tidak sedikit. Sudahlah. Hari ini bahagia, jangan bahas ini. Kesuksesan Fantasi Realm adalah hasil kerja keras kalian semua. Semua sudah bekerja keras, mari kita lanjutkan bersama. Bersulang untuk awal, untuk masa depan, dan untuk kapten kita. Bersulang. King Sue. Jiang Shao, ada apa? Aku ada hal penting. Kamu jadi jauh lebih cantik. Cepat katakan, aku sibuk. King Sue. Dulu aku salah, sekarang aku sadar. Keluarga Jiang memang hancur, tapi aku masih punya cara. King Sue, percayalah, ikut aku pergi. Di luar negeri, aku bisa dapat banyak uang, ada koneksi. Aku tahu kamu suka uang, yacht, villa, nanti terserah kamu. King Sue. Apa kamu mau ikut Jiang Chen? Si manis itu? Dia itu makhluk berdarah dingin, bosan akan buang kamu. King Sue. Hanya aku yang tulus padamu, King Sue. Jiang Hao, lihat dirimu sekarang. Seperti anjing kehilangan majikan. Keluarga Jiang runtuh, orang tua es menggelandang, kau seperti tikus di selokan. Curi uang orang tua, mau kabur, mau aku ikut? Mimpi di siang bolong. Yang King Sue, kau. Aku kenapa? Jiang Hao, kau pikir kau siapa? Dengan wajahmu yang habis digerogoti hura-hura? Atau kemampuanmu yang menghabiskan warisan? Atau kamu yang merengek-rengek seperti anjing? Dari orang tuamu yang mencuri sedikit uang untuk biaya pemakaman? Yang King Sue. Mau berkelahi, Jiang Hao. Sekarang, sentuhanmu saja membuatku jijik. Jiang Chen itu berdarah dingin, sulit didekati.
Tapi dia kuat, menepati janji. Dia tidak pernah berbohong. Dia bilang ada tanah di barat kota, aku pertaruhkan seluruh harta. Aku menang. Dia kasih aku 1 juta untuk tinggalkan kamu. Itu hakku. Itu modal awal hidup baruku. Dan kamu, Jiang Hao? Selain menguras orang tuamu, menipu wanita, mencuri-curi. Apalagi yang bisa kamu lakukan? King Sue, kamu kejam, benar-benar kejam. Kamu akan menyesal. Jiang Hao, itu kemauanku. Kamu urus saja dirimu sendiri, kita tidak akan bertemu lagi. Jiang Chen, aku tidak akan membiarkanmu. Sial, lagi-lagi celah protokol enkripsi, server diretas. Data pemain tercemar. Bagaimana? Seberapa parah keadaannya sekarang? Pak Jiang, Langsung ke intinya. hacker manfaatkan celah protokol plugin yang sangat jarang di mesin. Eskalasi hak akses, injeksi malware. Banyak data penyimpanan pemain rusak. Aku sedang coba perbaiki. Butuh bantuan apa? Tim keamanan top. Atau sumber daya hukum? Lacak sumbernya. Secara teknis aku bisa atasi, kasih waktu. Aku bisa perbaiki celahnya, minimalkan kerugian. Tapi kepercayaan pemain, Kepercayaan hilang, dapatkan dengan layanan lebih baik. Teknologi lebih kuat menangkan kembali. Kamu fokus teknis saja, penanganan krisis dan kompensasi lanjutan. Perusahaan yang urus. Shen Shen. Pak Jiang, Manajer yang sudah larut, kenapa datang? Pak Jiang, aku dan Shen Shen sudah berteman bertahun-tahun. Teman dekat, aku dengar dia ada masalah. Jadi aku lihat, ada yang bisa dibantu. Baik, ada teman yang temani juga bagus. Lin Shen, kalau butuh bantuan apapun, langsung telepon King Yu. Atau hubungi aku langsung, besok pagi. Aku harus melihat rencana awal. Baik, Pak Jiang. Aku pasti selesaikan. Kamu sibuk. Shen Shen. Kok kamu datang malam-malam begini? Dengar-dengar ada masalah. Forum heboh. Kukira kamu belum makan. Makan dulu. Kamu nggak tahu. Kali ini masalahnya besar. Data banyak pemain inti rusak. Pak Jiang investasi banyak uang. Baru kerja sebentar, udah ada kesalahan begini. Sudah, tenang dulu. Jangan buru-buru. Pikiran jernih baru bisa kerja baik. Baiklah. Makan dulu. Sayang, minum dulu. Wen King. Katakan. Apa kita dari awal sudah salah? Chen Er adalah anak kandung kita. Tapi, sejak dia pulang beberapa tahun ini, apa yang kita beri padanya? Jangan katakan lagi. Kita yang bodoh, terperdaya oleh si manis Jiang Hao itu. Kita tak pernah beri dia ketulusan sekalipun. Tidak. Sekalipun tidak. Kita selalu menganggapnya sebagai anak yang harus diakui. Tapi kita lupa. Dia juga manusia. Dia bisa cinta. Bisa benci. Bisa sakit. Aku sangat menyesal sekarang, sayang. Aku sangat menyesal. Kalau dulu kita baik padanya. Walaupun cuma setengah baiknya pada Xiao Hao. Apa keluarga kita tidak akan hancur? Kamu juga tidak akan terbaring di sini. Wen King. Karma. Semua karma. Wen King. Aku ingin ketemu Xiao Chen. Aku ingin bilang langsung padanya. Maaf.
Oh ya. Ada satu hal lagi. Lapor polisi. Cepat, tangkap dia. Lapor polisi. Lapor apa? Jiang Hao. Dia mencuri barang antik keluarga. Dan uang tunai. Harus tangkap dia, cepat lapor polisi. Jangan, suamiku. Dia sudah memanggilku, ibu, selama lebih dari 20 tahun. Sekarang dia sudah tidak punya apa-apa. Kalau kita lapor polisi sekarang, hidupnya benar-benar hancur. Aku tidak tega. Tidak boleh. Kamu mau bikin aku mati kesal. Dia sampai seperti ini. Karena dulu, kita tidak tegas. Tidak tega. Kamu mau bikin aku mati kesal. Suamiku, jangan nakut-nakuti aku. Aku dengar kata-katamu. Aku kesal sekali. Suamiku, Bagaimana forumnya? Apakah gamenya rusak? Forum dan pemainnya hilang kan? Server rusak kan? Celah ditemukan jam 3 pagi. Sebelum jam 5, tim teknis lawan sudah memperbaikinya sepenuhnya. Server cadangan aktif tanpa gangguan, kerugian pemain minimal. Forum ada komentar singkat. Tapi setelah pengumuman dan kompensasi resmi keluar, opini sudah tenang. Uangmu sia-sia. Sudah diperbaiki. Kamu bilang itu kode logika dasar. Kenapa bisa diperbaiki? Aku bayar kamu 800.000. Itu 800.000 terakhirku. Kemampuan teknis lawan jauh melebihi perkiraan. Seranganku dilacak balik. Nomor dan akun ini tidak bisa dipakai lagi. Transaksi selesai. Angkat telepon. Jiang Chen. Kenapa setiap kali kamu yang menang? Kenapa? Jiang Hao. Ibu, Nyonya Sueqing, laporkan polisi. Menuduhmu terlibat pencurian berulang barang berharga keluarga. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ibuku tidak mungkin lapor polisi untuk menangkapku. Tidak mungkin. Ini tanda terima laporan dan salinan daftar. Sebagian barang curian. Mohon kerja sama dalam penyelidikan. Ini milik keluargaku. Aku punya bagian di rumah ini. Ibuku bilang, dia pakai uang ini untuk membantuku bangkit. Aku anak yang dia besarkan selama 25 tahun. Dia tidak mungkin lapor polisi untuk menangkapku. Kalian salah. Secara hukum, dia punya hak atas harta pribadinya. Dan hak melindunginya. Masalah internal keluarga. Bisa dirundingkan atau digugat setelah penyelidikan selesai. Sekarang, ikut kami. Jiang Chen. Dia pun sudah meninggalkanku. Kau menang. Jenner, Mama tahu salah. Biarkan aku masuk, Bu. Mohon tunggu. Pak Jiang masih rapat, tidak bisa menerima tamu. Aku ibunya. Izinkan aku masuk, maaf. Tanpa janji, siapapun tak boleh masuk. Silakan pergi. Aku cuma mau bilang satu kata, minta maaf. Cuma satu kata. Biarkan aku masuk. Anda puas dengan rencana ini? Masuk. Pak Jiang, ibu Anda di luar sangat emosional. Bersikeras ingin bertemu. Bagaimana? Tidak. Suruh dia pergi. Mengerti. Kinyu, apa kau pikir? Aku terlalu kejam pada ibuku sendiri? Hanya saja kurasa. Dia sangat menderita dan menyesal. Ikatan darah memang tak bisa diputus. Menderita. Dan menyesal. Itu karena keluarga Jiang runtuh. Jiang Hao kabur. Dia kehabisan akal baru begini. Bayangkan, kalau yang bangkrut dan terlantar itu aku. Apakah dia akan menitikkan air mata? Maukah dia datang? Minta maaf padaku?
air matanya sekarang. Bukan untuk anaknya, Jiang Chen. Tapi untuk Pak Jiang dari Chen Qiongtek yang bisa menyelamatkannya. Belas kasihan. Harus untuk yang pantas. King Yu, kau juga tahu, mengasihani musuh adalah menyiksa diri sendiri. Terkadang, jika luka sudah bergerak, jangan dipaksa. Dibuka lagi. Itu bukan pengampunan. Itu kebodohan. Aku paham. Pikiranku terlalu sederhana. Bukan sederhana. Kau terlalu baik hati. Sadarlah, di dunia ini, tak semua orang layak menerima kebaikanmu. Pergi kerja. Baik. Di kehidupan ini, aku takkan pernah memaafkan. Chen Er, kawasan baru barat kota sudah diserahkan. 30 miliar. Divisi game kamu, laba kuartal lalu 40 miliar. Chen Er, daftar Forbes pagi tadi sudah diperbarui, kalian lihat belum? Grup Chen Qiong kita, sekarang orang terkaya di Asia. Sekarang istriku, mendidik anakku bilang, kamu kalau tidak belajar baik-baik, lihat paman Jiang kamu. Pak Jiang, algoritma simulasi fisik generasi mesin berikutnya, minggu lalu berhasil. Aku baru saja dengan dana kekayaan negara Singapura. Selesai bicara ekspansi luar negeri selanjutnya. Semua berkat kalian. Tahun depan, fokus perusahaan kita pada integrasi AI dan pintu masuk realitas virtual. Seperti biasa, Lin Shen, tim kamu. Anggaran tanpa batas. Target kecil yang Chen Er bilang, lebih mudah dari Lau Wang. Kali ini, aku pasti berhasil. Lauli tua. Lihat berita nggak? Yang di TV, orang terkaya itu. Jiang Chen, itu anakku, kandung. Kemarin kamu bilang kamu reinkarnasi Cisi. Ibu orang terkaya Jiang, kok masih minta-minta di sini? Suruh dia jemput kamu dong, biar kita ikut numpang. Tinggal di villa besar dong. Dia sibuk, bisnisnya besar. Tapi di hatinya, pasti ingat aku. Aku ibunya. Waktu kecil, dia sangat penurut. Aku beliin dia. Beli. Lihat, lihat cepat. Ini suamiku. 1 miliar. Ayah Jiang Chen, keluarga kami dulu. Tinggal di villa besar, kolam renang segitu besar, perusahaan puluhan lantai. Katanya, dulu kayaknya emang orang kaya, harta habis. Orang terkaya itu marga Jiang, kebetulan nama sama kali. Kalau beneran orang tua, mana mungkin dibuang di sini? Cener, Makam. Cener, ibu salah. Ibu nggak mau uang, ibu kedinginan. 10 miliar. Ibu salah. Ibu tidak butuh uangnya. Cener, ibu benar-benar salah. Masuk. Kenapa kamu datang ke sini? Lihat lampu lantai kamu masih menyala, jadi aku tahu kamu belum pulang. Aku masih melihat laporan perakiraan kuartal ketiga. Kenapa kamu juga belum pulang? Departemen Hukum baru saja mengirimkan agen distribusi luar negeri untuk Huang Kai. Kontrak akhir, ada beberapa klausul yang masih perlu kamu konfirmasi. Minum kopi lagi, apa kamu tidak peduli lagi dengan perutmu? Ini gelas terakhir hari ini. Oh benar, sudah makan belum? Sudah makan beberapa sandwich. Bagaimana denganmu? Jangan-jangan pesan makan lagi kan? Pesan makan? Tidak mungkin. Baru tadi yang King Sue mengundangku. Makan malam, dia mau mentraktirku tuna sirip biru. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Aku menolak. Kenapa menolak? Karena bagiku, King Yu. Kamu orang pintar, aku rasa beberapa hal tidak perlu ditanya terlalu jelas. Jiang Chen. Aku ikut kamu dari nol sampai sekarang. Melihat kamu membangun Chen Qiong sampai sebesar ini. Aku mengerti sikap tegasmu, aku mengagumi keputusanmu. Aku berusaha keras untuk mengikuti langkahmu. Menjadi rekan perjuangan terandalmu. Persis seperti yang selalu kamu definisikan.
Apakah di antara kita, selain ikatan rekan perjuangan, tidak ada yang lain lagi? Bagaimana menurutmu? Apalagi yang ada? Ada perasaanku ketika kamu begadang terus-menerus. Aku yang selalu khawatir. Ketika melihatmu berhasil. Aku lebih bangga daripada ketika aku sendiri yang berhasil. Ketika mendengar orang lain membicarakanmu dan wanita lain. Hatiku tanpa sadar merasa tidak nyaman. Kau lihat, aku tidak seprofesional dan setenang yang kukira. Begitu profesional dan tenang. Setidaknya, ketika menghadapi hal yang berhubungan denganmu. Jiang Chen. Aku tahu, ada banyak hal yang ada di hatimu. Ada masa lalu. Ada masa depan. Ada dunia yang sangat luas. Kamu mungkin berpikir bahwa cinta adalah beban bagimu. Tapi aku tidak mau hanya menjadi manajer Shen yang berdiri di belakangmu, menatap punggungmu. Jiang Chen. Aku ingin mencoba. Tidak hanya sebagai rekan kerjamu. Maukah kau memberiku kesempatan? Juga memberi dirimu sendiri kesempatan. King Yu, kau harus istirahat yang baik. Lingkaran hitam di matamu sudah muncul. Shen King Yu. Jika kau bersamaku, mungkin akan sangat melelahkan. Hidupku tidak selalu cerah. Dan aku tidak yakin bisa memberikan imbalan yang kau harapkan. Aku tidak takut lelah. Soal imbalan. Jiang Zong, dalam bisnis kita bicara bisnis. Risiko tinggi biasanya berbanding lurus dengan imbalan tinggi. Dan, aku melihat nilai jangka panjangmu sebagai aset. Aku bersedia memegangnya dalam jangka panjang. Baik. Kalau begitu, mari kita coba. Oh ya. Bagaimana kalau malam ini aku traktir makan? Tuna sirip biru? Kenalan.